produk kita bergerak di sini, Bapak Ibu ya, yaitu produk keharmonisan rumah tangga. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan tayangkan satu gambar ini dulu kepada Bapak Ibu ya. Buat yang pertama kali saja, yang buat pertama kali melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Secara sepintas apa, Bapak Ibu? Apa? Porno katanya. Apa lagi, Pak? Hubungan suami istri. Jelas kalau ini sudah ya. Ada lagi? Pak Jenny, lihat gambar apa? Ya, hubungan suami istri. Ada yang nampak gambar lain? Selain porno dan suami istri, lihat apa? Lumba-lumba. Ada yang lihat gambar lain? Dua orang penari, ikan. Ada orang yang bilang ini botol. Betul nggak botol? Betul. Nah, itu semua cara pandang. Bapak Ibu, artinya semuanya betul, nggak ada yang salah. Buat Bapak Ibu yang lihat tadi porno dan gambar suami istri, itu Bapak Ibu konsentrasinya kepada bayangan putih. Betul ya? Karena itulah melihat ini wanita, ini pria sedang bercumbu kan, sedang bercinta. Buat Bapak Ibu yang melihat gambar botol, dia melihat luarnya, Pak. Ya. Buat Bapak Ibu yang melihat gambar ikan, hanya satu orang tadi, dia melihat konsentrasi kepada bayangan hitamnya. Ini adalah gambar ikan, betul nggak, Pak? Nah, ada berapa ikan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kecil 2 nih. Nampak nggak tadi gambar ikan? Nampak ya? Tadi nggak nampak, sekarang nampak loh. Ya, nah itu bedanya, cara pandang. Artinya apa? Produk pasutri, Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, orang bisa memandang produk ini dari berbagai sisi, biar Pak. Ya, dari berbagai sisi, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari sisi hubungan intimnya, boleh? Bisa dilihat dari sisi lumba-lumba, dilihat dari sisi yang lain, sisi kesehatan, dari sisi keharmonisan, dan banyak sekali. Bapak Ibu, memang di Indonesia edukasi itu masih sangat kurang, sehingga produk pasutri masih dikonotasikan dengan apa? Dengan pornografi dan lain-lain. Padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang positif ya. Di luar negeri, anak-anak usia SD, Bapak Ibu sudah dapat pendidikan tentang sex education. Jadi ada pengetahuan ya tentang bahaya hubungan seks bebas, pornografi dan lain-lain. Jelas ya. Kita lihat salah satu jurnal berikut ya. Ini kami sadur dari sebuah jurnal medis ya dari Eropa yang kami dapat dari seorang dokter. Ternyata seks itu bukan tabu, Bapak Ibu. Ya, seks itu olahraga. Gini ya. Mencapai puncak dalam bahasa medisnya orgasme 2-3 kali 1 minggu menambah 10 tahun lebih muda. Nah, berapa banyak di kota, baik pria atau wanita kebanyakan ya, keluarkan uang begitu cukup banyak untuk dapatkan supaya dirinya lebih awet muda, mulai merawat kuku, ya merawat tubuhnya, ya dan lain-lain ya seperti ini. Nah, ini adalah British Journal for Cancer tahun 2000. Ya, jadi jurnal itu simposium internasional di bidang kesehatan. Ya. Dan juga rekan saya dia menambahkan beberapa statement ya ini ya. Olahraga seperti ini itu lebih murah dari main golf dan tenis, betul ya. Kalau main golf belinya wah alatnya mahal kan. Ini alat utamanya perlu beli ya. Nggak usah ya, alat utamanya gratis gitu loh. Ya. Tidak perlu belajar. Ada yang perlu les kan? Nggak ada ya. Nah, semuanya kan profesor ya. Semuanya pandai Bapak Ibu ya. Jadi yang porno itu adalah yang tabu itu adalah pornografinya. Bapak Ibu ya sepakat ya. Jadi seksnya itu adalah sesuatu yang sehat yang diberikan kepada sang pencipta, kepada pasangan, kepada keluarga. Jadi harus dilestarikan, dijaga gitu. Ya. Di sini dikatakan bahwa bercinta bukan hanya menyalurkan kebutuhan saja, tapi ternyata buat beberapa orang ini membakar kalori, khususnya buat rekan-rekan yang diabetes. Ya, kalori harus terbuang banyak, kalau tidak gitu akan mengganggu ya dia punya sirkulasi darah. Nah, ini menghilangkan stres. Berapa banyak kalau sudah melakukan hubungan intim mencapai puncak tidurnya lebih lelap ya. Betul nggak? Nah, lebih pulas di sini ya. Kemudian meningkatkan kesuburan. Ya, buat pasangan pria wanita ketika stres bekerja, apalagi di Jakarta, kemudian kurang komunikasi ya, yang wanita juga bekerja wanita karir, yang pria juga begitu. Jadi siklus haidnya tidak rutin, Bapak Ibu. Ya, kami kemarin baru dapat telepon dari Sulawesi. Ya, dia katakan dia baru pakai 2 minggu, efek gak langsung. Dia bilang, Pak, ini tolong dibungkukan ya. Tetangga saya pakai 3 kali tisu double manjakani, dia langsung bisa haid lagi. Saya pikir, ini hubungannya apa gitu. Jelas ya. Jadi ini, Bapak Ibu ya, orang itu minta tolong dibungkukan, dia bilang begitu. Ya. Jadi ini betul Bapak Ibu ya. Kemudian mencapai menopause. Ketika seorang wanita usia 50 tahun lebih, ketika sudah menopause, berarti hormon estrogennya sudah tidak berfungsi, biasanya di titik itulah tulang itu akan mulai
keropos, kalsiumnya mulai berkurang banyak. Tapi ternyata setelah diadakan survei, wanita itu menjadi kepadatan tulangnya jauh lebih padat daripada seseorang wanita yang tidak melakukan aktivitas bercinta dalam kehidupannya. Ya, nah ini adalah satu survei yang sangat ilmiah sekali ya, selain meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, nah dari buku The Science of Orgasm. Kemudian ini fakta data yang diperoleh dari klinik Pasutri Dr. Boyke, Bapak Ibu ya. Kita hidup di negeri khatulistiwa yang suasana panas dan lembab, ini menimbulkan banyak keringat, ya. Dan keringat bakteri ini selalu nempelnya itu di lipatan-lipatan kulit, ya. Dan ini sangat mengganggu dan merusak kebersihan organ intim, ya. Kemudian yang kedua, lebih dari 80% pria mengalami ejakulasi. Nah, ini dia, ya. Apa itu ejakulasi? Ejakulasi itu adalah kemampuan pria bertahan di dalam hubungan intim. Berbeda dengan impotensi, Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ketika seorang pria mengalami gejala impotensi, biasanya tidak langsung, itu tidak mampu lagi melakukan ereksi. Biasanya ada keluhan kesehatan, hiperkolesterol, hipertensi, hiperglukosa, atau bahasa trennya diabetes ya. Itu adalah keluhan-keluhan kesehatan penyakit kronis yang akan menghambat ya kualitas ereksi seorang pria dalam hubungan intim. Kalau ejakulasi bisa dialami oleh semua orang. Seorang anak muda yang baru menikah, mahasiswa, orang usia lanjut bisa mengalami ejakulasi ya. Jadi cakupannya lebih luas. Ya. Bahkan Dr. Boyke pun sering membalik kalimat ini, 80% wanita tidak pernah mengalami puncak dalam hubungan intim. Itu apa faktanya, Bapak Ibu ya. Dan apa sih ejakulasi? Ejakulasi itu cuma bisa sebentar, habis itu KO gitu Bapak Ibu. Ya, nah saya pakai bahasa itu aja ya. Jadi tak bisa bertahan lama. Ya, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Ya, jadi seperti orang bertanding dalam ring tinju, baru sebentar saja dia sudah walk out gitu ya, KO, knock out ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman kategorinya ya ada yang ringan, sedang dan berat. Ya, apa sih penyebabnya? Ya, paling banyak stres. Nah, di Jakarta banyak nggak yang stres Bapak Ibu? Banyak ya. Di daerah juga begitu. Jadi ini adalah realita kehidupan kita. Kalau sudah stres, biasanya komunikasi terganggu. Nah, ini dia. Kalau sudah begitu, biasanya akan mendampak buruk kepada kesehatan, tidak berfungsinya salah satu hormon yang bernama serotonin, dan ini akan menyebabkan ejakulasi dan ereksi akan lebih parah. Ya. Jadi masalah dalam keluarga, Bapak Ibu ya, rata-rata hanya dua saja. Yang satu adalah masalah keuangan, yang kedua adalah ini, betul nggak Bapak Ibu? Ya, masalah seks ya. Jadi hati-hati. Nah, kemudian sekarang kita